Oke, tadi udah cerita panjang ya tentang perubahan landscape industri musik gitu atau youth culture. Tadi udah seru sekali ngomong tentang komunitas, tentang fans segala macam. Saya merasa bahwa ada beberapa poin bagus bahwa band harus punya spirit brand gitu. Dan setelah mengejutkan saya menangkap bahwa ternyata kesadaran terhadap branding itu ternyata kuat sekali gitu. Kuat. Dan itu gimana tuh? Kalau kita menghubungkan dengan sekarang kita bicara untuk buku Brand Gardener ini gimana gitu? Saya melihat sesuatu yang positif lah gitu. Iya, yang pasti ini berkembangnya semua sangat natural gitu ya. Jadi Betul. ya memang rajin-rajin disirami, rajin-rajin terjadi interaksi itu menghasilkan benefit yang bagus. Nggak cuma buat bandnya sih, tapi buat fansnya juga ya. Karena musik kan identitas, pengelolaan fanbase gitu itu penting banget gitu. Karena ya ketika semuanya menurun, penjualannya, sales menurun, satu-satunya yang bisa menyelamatkan musisi, artis atau bandnya adalah fans mereka. Konsumen dalam hal ini. Mereka nggak akan bisa survive, mereka nggak akan bisa bermain musik lagi kalau mereka tidak tahu siapa yang harus mereka hibur, siapa yang harus mereka tembak untuk musik-musik mereka gitu. Apalagi bisnis musik itu kan sangat passionate things gitu ya. Sifatnya tuh nggak jauh-jauh dari passion gitu. Jadi ketika hobi ini menjadi profesi dan ketika hobi ini menjadi sebuah mata pencarian, otomatis semuanya menjadi lebih serius. Tapi bukan berarti serius yang formal gitu ya. Dalam artian bahwa ini juga menjadi satu wirausaha gitu. Ini juga satu bentuk membuka lapangan pekerjaan yang di luar kebiasaan gitu. Karena di dalam band itu kan nggak cuma anak band, tapi ada juga manajemen artis, ada juga kru, dan kru itu kalau ada 5 personil di dalamnya ada 5 orang gitu. Dan juga ada merchandising di situ ya, ada bisnis kaos, ada bisnis clothing gitu. Kemudian ada juga CD yang berhubungan dengan label rekaman, berhubungan dengan distro, dengan outlet. Jadi kalau saya ngeliat ini adalah sebuah ini adalah sebuah industri juga gitu. Teamwork ya. Industri rumah tangga, industri rumahan yang kemudian sifatnya viral gitu Mas. Dan nggak cuma di Jakarta, di Bandung. Betul. Tapi ini ada di seluruh Indonesia sekarang ini. Anak-anak muda ini bergerak dengan semangat do it yourself itu sendiri. Bahwa hegemoni kebudayaan yang udah mainstream gitu, mereka nggak butuh lagi karena kita bisa menciptakan sendiri kok. Kita bisa menciptakan subculture gitu. Kita bisa menjadikan ini sebuah mata pencarian juga dan kreativitas otomatis karena yang nomor 1 ini adalah industri kreatif gitu ya. Yang perlu kita ingat sebelum SBY menetapkan negara ini adalah pentingnya industri kreatif, anak-anak indie ini sudah mulai dari tahun 90-an gitu. Jadi ketika SBY memperkenalkan Tahun Indonesia Kreatif, anak-anak ini sudah menghasilkan uang. Ya, gitu. Kemana aja? Kita udah jauh lebih dulu gitu. Jadi semuanya menggembor-gemborkan ini, teman-teman ini sudah memulainya semua. Dan yang paling penting adalah ini adalah industri yang swadaya, swadana dan swakarsa gitu. Jadi menurut saya ini sangat positif dan menjadi getuk tular gitu ya, menginspirasi bidang-bidang profesi yang lain yang selama ini mungkin masih dikuasai oleh korporasi besar gitu. Ini culture yang anak muda dan kita tahu ya dimanapun ada anak muda di situ ada senang-senang gitu ya, ada passion, ada hobi. Tapi kali ini bedanya generasi yang sekarang mereka lebih kreatif dan mereka menghasilkan. Ya, gitu. Thank you sekali, Andy. Ini menarik sekali karena tadi bicara tentang sesuatu yang cool ya, cool factornya tinggi sekali dan passionate sekali. Dan kayaknya terakhir tadi bahwa ini suatu potensi yang sangat besar gitu dan syukur gitu bahwa ternyata teman-teman ini band ya itu sudah berpikir brand. Terima kasih.